لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan Allah. Sebenarnya ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Masih menyinggung tentang sebuah peperangan ya sebenarnya, ya, perang Uhud ya. Jadi perang Uhud panjang ya pembahasannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini panggilan khusus yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Ya, jadi orang-orang mukmin itu adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi seluruh orang mukmin itu waliullah sebenarnya, ya. Wali-wali Allah, artinya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal bagaimana kita menindaklanjuti ya, iman ya, dengan amal soleh, diimplementasikan keimanan itu ya, dengan amal soleh. Maka tidak boleh dipisahkan ya, iman dengan amal soleh. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, lalu menjalankan syariat-syariatnya sebagai hablum minallah ya. Kemudian amilus shalihat ini juga terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, amal soleh ya, amal baik ya, amal-amal kebaikan yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian itu ya mengikuti, mentaati ya orang-orang kafir, ya yaruddukum, niscaya mereka mengembalikanmu ala aqabikum, ke belakang, kepada kekufuran maksudnya. Fatanqalibu khasirin, lalu jadilah kamu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi nggak usah dijelasin, sudah paham ya. Jadi nggak boleh kita ya mentaati atau mengikuti pola ya kehidupan orang-orang kafir. Yang pertama, yang kedua ya memang nggak boleh kita kemudian menjadi kafir, menjadi murtad ya. Ain ata'tumul kuffar, jika kalian mentaati mengikuti orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Karena orang munafik ini ya tidak kalah jeleknya ya dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir di hadapan kaum muslimin jelas ya, kalau mau dimusuhi jelas kan, karena kafir. Ya, kafir yang memusuhi tentu saja jangan asal kafir ya, karena kafir itu dalam ilmu fikih ditafsir, diperinci. Ada kafir apa? Harabi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir dhimmi ya, bahkan kalau dikembangkan lagi ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan orang-orang mukmin ya, dalam satu negeri ya, suaka politik misalnya ada, atau misalnya ada perjanjian apa gitu yang mereka tidak memerangi kita, itu tidak boleh diperangi. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Kalau munafik ya masya Allah lebih rumit menghadapi orang munafik itu ya. Para sahabat pun juga rumit menghadapi orang-orang munafik. Karena apa? Luarnya seolah-olah dia mukmin ya, tapi dalamnya dia memendam kedengkian yang luar biasa. Itu orang-orang munafik. Ciri-cirinya di surah Al-Baqarah dulu sudah pernah kita lewati ya.
Kalau diajak untuk berbuat baik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ajak agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Dengan memusuhi dakwah Islam, ya, dengan membuat kerusakan-kerusakan. Apa katanya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami ini adalah orang-orang yang paling terdepan dalam berbuat kebaikan, katanya gitu. Ya. Terus wa idza qila lahum aminu, ya, terus kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau diajak beriman, ya. Kalau diajak beriman malah ngece, malah menghina. Enggak level lah saya suruh seperti pengikut Muhammad, katanya, ya. Pengikut Muhammad itu orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, katanya, ya. Itu orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, tatkala bertemu dengan orang-orang mukmin, para sahabat, qalu amanna, mereka berkata kami juga iman sama seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika kembali kepada teman-temannya, dia menceritakan bahwa dia berkumpul dengan orang-orang mukmin itu hanya sekedar untuk mencari-cari kelemahan dan menertawakan mereka, ya. Itulah kelakuan orang munafik, ya. Makanya tidak boleh diikuti kelakuan seperti itu, ya. In ata'tumul kuffara wal munafiqina fima ya'murunakum bih. Kalau kalian mengikuti orang-orang kafir, orang munafik, apa yang diperintahkan mereka, ya, sesuatu yang mereka propagandakan, ya, mereka ajak, ya, yaruddukum ala aqabikum, niscaya kalian akan kembali ke belakang, yaruddukum ilal kufri, ya. Jadi yaruddukum ala aqabikum itu maknanya apa? Yaruddukum ilal kufri, kembali kepada apa? Kekufuran. Artinya apa? Murtad. Nah, jadi kalau Al-Quran bilang seperti ini, berarti proses itu terus tetap berjalan sampai hari ini, itu, ya. Karena Quran itu adalah mukjizat yang tidak pernah mati, ya, akan hidup terus membimbing manusia. Kalau ayat seperti ini jangan dimaknai bahwa itu kan untuk zaman dulu, gitu. Kan banyak orang kayak gitu kan, wah ayat itu nggak cocok diterapkan sekarang, misalnya. Seperti dulu waktu peristiwa Gubernur DKI dulu, ya, Insya Allah banyak itu orang-orang yang belajar tafsir juga tapi mengatakan itu ayat untuk orang kafir di sana dulu, sekarang sudah nggak berlaku lagi, katanya. Jadi rupanya dia lebih pinter daripada Allah, gitu, ya, mengamandemen ayat demi apa? Kepentingan. Banyak waktu itu berkeliaran di mana-mana tafsir-tafsir sesat, ya, waktu peristiwa pemilihan gubernur DKI waktu itu, ya. Ya harusnya tafsir ya tetap tafsir, tetap diikuti penafsiran yang sesuai dengan penafsiran yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya, ya. Selamat, ya, dengan apa? Penafsiran yang memang disampaikan oleh pakar tafsir, ya, yang lurus, ya, yang betul-betul tulus dalam memahami Al-Quran. Karena banyak juga yang memahami Al-Quran tapi tidak tulus. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari ketenaran, untuk mencari kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Banyak juga, jangan dikira nggak ada, banyak sekali, ya. Jadi ternyata tidak cukup hanya dia pandai dalam mengotak-atik bahasa kemudian menafsirkan, harus disertai pula dengan ketulusan hati, ya. Kalau nggak tulus hatinya, ya habaan manthura, tidak ada efeknya sama sekali, ya, hanya untuk pengetahuan, hanya untuk keren-kerenan saja, ya, seperti itu.
Jadi kalau dulu ada ayat ini, sekarang ayat ini masih tetap berlaku. Itu ya, poin yang harus kita tangkap. Ya, jadi mereka orang-orang kafir, orang munafik itu juga berharap ya agar kaum muslimin itu murtad, meninggalkan agamanya. Maka di sini yaruddukum ilal kufri ya. Niscaya mereka akan mengembalikanmu ke dalam kekufuran. Kalau kemudian kalian sukses berhasil ya mengikuti mereka, bukan sukses namanya itu, atau berhasil dipengaruhi mereka sampai kemudian meninggalkan agama kalian, fatangqalibu khosirin, lalu jadilah kalian menjadi orang-orang yang rugi. Tarji'u ilal khusron ya, kalian akan kembali kepada khusron, kerugian. Wala khusrana a'dham min an tatabaddalul kufra ya bil iman ya. Tidak ada kerugian yang lebih agung, lebih besar ketimbang orang yang menukar iman dengan kekufuran. Nah, jadi kerugian yang paling besar adalah tatkala iman ditukar dengan kekufuran. Iman ditukar dengan harta dunia. Iman ditukar dengan jabatan sama saja ya. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, jangan dijual ayat Allah dengan harga yang murah, karena ayat itu mahal ya, mahal harganya, bobotnya itu subhanallah nggak bisa diukur dengan harta, dengan jabatan sekalipun ya. Karena harta dan jabatan di dunia ini semuanya fata morgana, makin dikejar makin haus orang, makin serakah ya, fata morgana. Kayak kita itu loh, kalau kita naik mobil di jalan raya Pak ya, kejauhan kan kayak ada air melimpah-limpah dia, itu yang nyupir, yang biasa nyupir. Kalau saya jarang-jarang nyupir karena belum terlalu mahir, masih takut-takut gitu. Kalau pulang kampung juga ngajak sopir, nggak nyupir sendiri. Itu kayak itu, tapi kalau dikejar nggak ada, maka lu kejar terus ya. Itu sebenarnya ya pelajaran bagi kita ya, nggak ada ujungnya ya kalau terus dikejar seperti itu. Dan betapa banyak orang yang akhirnya tersesat jalan gara-gara apa? Terlalu serakah dalam mengejar harta dan kekuasaan ya. Contoh-contoh zaman dulu banyak ya, sekarang juga banyak sekali. Kalau dulu banyak, sekarang banyak sekali. Iya. Jadi gitu cara memahami ayat itu begitu. Jangan wah ini nggak sesuai ayat ini, nggak relevan ini. Ya amandemen ayatnya, dipretelin satu persatu. Oh, itu namanya kedustaan di atas kedustaan ya. Masya Allah. Qala Ibnu Abbas mengatakan hum, yang dimaksud di sini ya adalah al munafiqun ya, yaitu orang-orang munafik. Qalu, mereka mengatakan lil mukminina, kepada orang mukmin, lamma raja'u min Uhudin, tatkala sebagian orang mukmin kembali dari perang Uhud. Nah, jadi orang munafik itu kerjaannya memang begitu. Kerjaannya itu apa? Apa namanya itu? Ngendor-ngendorin apa namanya? Ada istilahnya. Jadi kerjaannya itu apa? Ngendor-ngendorin itu loh, supaya orang nggak jadi maju, itu apa namanya? Ada istilah itu, lupa saya. Gembosin, masya Allah, gembosin ya. Jadi kalau ada orang yang mau berbuat baik itu digembosin, itu kelakuan orang munafik. Kerjanya ngalangin lah ya, ngalang-ngalangin orang ngaji, ngalang-ngalangin orang hafalin Quran, dituduh macam-macam supaya tidak semangat ya. Itu kerjaannya ya. Seperti itu, supaya ketakutan dengan berbagai cara lah ya. Kita enggak menyebut oknum siapa, tapi seperti itulah kira-kira ya, kita tafsirkan sendiri. Jadi itu orang munafik. Nah, ini mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin tatkala kembali dari perang Uhud. Katanya begini, lau kana nabiyan ma asabahu alladhi asabah. Kalau Muhammad itu nabi nggak akan kena panah katanya. Berarti nggak nabi dia. Insyaallah, sampai sebegitu kejinya orang munafik. Orang munafik itu memang luar biasa kejinya. Pura-pura iman tapi hatinya
punya dendam yang luar biasa terhadap orang-orang mukmin. Ini katanya, ya. Jadi laukana nabiyan ma'asabahul ladzi asabah. Masa Nabi terpanah sampai apa? Luka mukanya. Nabi apaan itu? Jadi kira-kira. Jadi membuat sahabat itu menjadi supaya ragu. Ya Nabi juga manusia kan, manusia. Ya bisa terluka, ya bisa makan roti. Tapi kalau nyolong jambu enggak ya? Oh, nyolong jambu enggak? Nyolong jambu lagi. Enggak tuh. Ya. Jadi ingat saya. Ya, masa Nabi nyolong jambu ya. Ya walaupun bercanda jangan begitulah ya. Walaupun bercanda mbok ya cari kata-kata yang sopan. Wong Nabi itu dari kecil nggak pernah bohong, masa nyolong jambu. Sebelum diangkat pun juga dia sudah terkenal disebut Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, kok nyolong jambu? Ya nggak mungkin, walaupun seandainya dia di Indonesia juga nyolong jambu kayak kita dulu waktu kecil nyolong mangga gitu kan, pernah kan? Nyolong mangga tetangga pernah nggak? Oh, pernah ngakuin nih Pak Haji. Waktu kecil di pekarangan gitu ya, malam-malam. Pak Masrur juga kali ya, sama gitu. Bukan nabi masalahnya kita. Bukan calon nabi, paling calon ustadz yang nggak gini aja gitu. Ya waktu kecilnya nyolong juga gitu. Ini jadi cerita nyolong. Pernah saya dulu itu bukan saya maksudnya, tapi saya ikut-ikutan akhirnya gitu kan. Ya. Tapi saya itu memang dari kecil itu memang nggak suka yang seperti itu, yang ya terlalu apa ya neko-neko gitu ya. Jadi malam-malam ada teman saya itu ngambil apa ayamnya mertuanya kiai saya gitu. Jadi bukan miliknya kiai saya, miliknya mertua, miliknya mertua lagi gitu. Pas hujan-hujan lagi gitu ya, pas hujan-hujan gerimis coba ya, ayamnya pas ayam yang lagi apa jago yang belum tua kayak gitulah ya, lancur kalau bahasa Jawa itu ya, lancur ya, masih agak kecilan kan, dagingnya masih empuk itu, ayam kampung lagi ya. Nah itu nggak mau tidur di kandang, dia tidur di pondok itu kan, diambil sama kawan. Iya, waktu dia masak ya, jadi dikasih kecap segala macam, baunya luar biasa. Nah waktu itu saya nggak ikut, waktu itu saya tidur gitu, tapi saya pura-pura tidurnya itu. Ya setengah tidur setengah enggak lah gitu, tapi denger gitu, Mas Rul jangan dia, nanti pasti nggak boleh sama dia katanya gitu. Saya denger gitu. Kalau Mas Rul biasanya dia tuh nggak mau katanya gitu, pasti kita di itu nanti dimari dibilangin nama itu mbah ini gitu. Ternyata saya denger itu, saya dirasain itu, saya denger. Akhirnya karena memang dasar malam-malam gerimis-gerimis, lapar juga kita ya, anak pondok namanya juga jarang makan daging juga. Kalau pondok sekarang ini makan daging melulu itu ya, ini Pak makannya daging melulu, pondok di kota ayam terus ya, Masya Allah ya. Jadi kurangi kadang-kadang ya, jangan makan ayam terus, lebih baik. Ya kadang-kadang kangkung, kadang-kadang tempe gitu ya. Nah akhirnya ternyata ketika saya bangun, saya tergiur juga akhirnya. Saya bangun udah mateng, udah dinampan gitu ya, akhirnya saya ikutan gitu. Saya akhirnya ikutan makan bareng-bareng ya. Tapi saya masih takut juga, akhirnya takut sekali saya itu. Jadi habis itu saya akhirnya ijtihad ya. Ijtihadnya juga ijtihad yang dibolehkan lah. Jadi kesungguhan saya untuk ini menjadi halal, akhirnya saya deketi. Jadi mertua kiai saya deketi. Mbah mohon maaf kemarin itu teman-teman malam-malam hujan-hujan lagi Mbah gitu, pada kelaparan akhirnya motong ayam Mbah gitu. Ya nggak apa-apa kan. Alhamdulillah. Jadi terselamatkan semuanya kan. Itu. Seperti itu ya. Jadi keikutsertaan saya itu malah menyelamatkan semuanya. Alhamdulillah ya. Dan punya banyak cerita saya itu waktu kecil yang seperti itu, yang semirip dengan itu banyak ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ngajarin santri untuk nyolong ya nanti, nggak itu, jangan, tetap haram, nggak boleh ya, nggak jujur, nggak boleh ya. Itu cerita-cerita yang memang nggak boleh diikuti sebenarnya, tapi
Ya memang seperti itulah ya kondisinya. Tapi kita nggak boleh kemudian membolehkan yang seperti itu. Tetap tidak boleh ya. Jadi Rasulullah orangnya jujur sejak kecil. Ya juga manusia biasa. Ya kena luka, ya makan, ya minum, pergi ke pasar, ya nikah, punya anak, punya cucu biasa. Nah orang munafik itu bikin rekayasa, bikin kalimat-kalimat agar supaya sahabat itu menjadi ragu. Ya dia mengatakan, "Lau kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabah farji'u ila ikhwanikum." Sekarang kalian kembali aja, kembali lagi, jangan ngikutin Rasul, jangan ngikutin Muhammad katanya. Sampai sekeji itulah orang munafik ya. Tatkala kejadian perang Uhud ya, ini menurut riwayat siapa? Ibnu Abbas. Kemudian balillahu maulakum, tetapi ikutilah Allah ya. Allah ya, Allah lah pelindungmu ya. Ikutilah Allah sebagai pelindungmu ya. Laisu ansaran lakum hatta tuti'uhum balillahu nasirukum fa'ati'u amrahu atau amarahu fa'ati'u amarahu. Jadi bukan mereka sebagai penolong kalian, maka jangan diikuti. Bukan orang-orang munafik itu yang bisa menolong kalian, wahai kaum muslimin ya. Sehingga kalian mengikuti mereka, akan tetapi balillahu nasirukum, tetapi Allah lah sebagai penolongmu. Itu makna daripada balillahu maulakum. Nah gitu. Ya, fa'ati'u amarahu, maka taatilah perintahnya. Jangan mentaati propaganda orang-orang kafir, orang-orang munafik, tapi taati siapa? Allah. Taati Allah ya. Wa huwa khairun nasirin, dialah sebaik-baik penolong. Ya, Allah itu adalah sebaik-baik penolong ya. Ya. Ai huwa subhanahu khairu nasirin wa khairu mu'inin. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong ya, sebaik-baik pemberi pertolongan. Fala tastansiru bi ghairihi. Maka jangan pernah sekali-kali kalian itu minta pertolongan selain kepada Allah. Begitu. Ya, itu makna daripada wa huwa balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti pola pikir orang munafik seperti tadi, pola pikir orang-orang kafir yang jauh memang dari pola pikir kita. Jadi pola pikir orang mukmin itu berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak mukmin. Orientasi hidup beda, paradigma berpikir beda semuanya. Maka jangan diikuti. Ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma basyara ta'ala al-mu'minin. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ayat berikutnya tolong perhatikan ya. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dengan apa? Bi ilqa'ir ru'bi fi qulubi a'daihim ya. Dengan menjatuhkan atau memberikan rasa ketakutan yang luar biasa di dalam hati para musuh-musuh orang mukmin. Faqala, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b ya. Allah akan memberikan, atau sanulqi fi qulubil ladzina kafarur, akan kami masukkan ya, akan kami masukkan atau timpakan ya di dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'ba, rasa takut. Jangan khawatir, Allah yang nolong ya. Sekalipun dalam perang Uhud mengalami disebutkan secara hitung-hitungan manusia mengalami kekalahan, tapi kaum muslimin tetap optimis, bahkan akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalas. Maka di sini sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Ar-ru'b itu maknanya rasa takut. Sanaqdhifu fi qulubihim al-khauf wal faza'. Allah akan timpakan rasa takut di dalam hati orang-orang munafik, orang-orang kafir ya. Ya, rasa takut, rasa kekhawatiran ya yang mendalam.
Disebabkan apa? Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Disebabkan mereka itu musyrik, berbuat kemusyrikan, ya, billahi kepada Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan dalil untuk itu, tidak ada dalilnya, ya. Orang berbuat kemusyrikan atau Allah tidak menyuruh dan tidak ada dalil yang menganjurkan agar berbuat musyrik. Justru dalil-dalil itu melarang, ya, melarang agar manusia tidak berbuat musyrik. Bisabab isyrokihim billah wa ibadatihim ma'hu alihatan ukhra min ghairi hujjatin wala burhanin. Jadi disebabkan karena kemusyrikan mereka, ya, penyembahan mereka. Jadi mereka menyembah patung-patung, ya, berbuat kemusyrikan, ya, beribadah juga kepada Allah tapi mensekutukannya juga, menyembah kepada yang lain, min ghairi hujjatin wala burhanin, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti yang membenarkan. Nah, apa balasan yang akan diterima? Wa ma'wahumun nar, ya, tempat kembali mereka ialah neraka. Ya, kalau di dunia mereka belum sempat mendapatkan keburukan, ya, atau ditimpa dengan keburukan, maka di akhirat sudah pasti, lebih pasti malah di akhirat itu, ya. Mustaqirruhum annar, tempat, ya, menetap mereka adalah neraka. Dan neraka itu disebutnya wabi'sa matwab zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Orang munafik itu masuk kategori zalim juga, orang musyrik juga zalim, orang kafir itu zalim, ya, apalagi orang musyrik, ya. Ada ayatnya mengatakan innasyirka la dzulmun azim, dan surah Luqman itu ada ayat berbunyi innasyirka la dzulmun azim, maka kemusyrikan itu masuk dalam kategori kezaliman bahkan yang paling besar, dzulmun azim, ya. Bisa maqamudz zalimin naru jahannam, ya. Jadi sejelek-jelek makomnya orang zalim, ya, tempatnya orang zalim yaitu naru jahannam, ya. Yaitu neraka jahanam. Fahum fid dunya mar'ubuna wa fil akhirati mu'adzabun. Ya, mereka di dunia itu mar'ubun, ya, orang-orang yang selalu dalam ketakutan. Mar'ub, ya, yang akan ditimpakan kepada mereka rasa ketakutan, ya. Dan benar memang orang-orang kafir itu ketakutannya luar biasa. Kalau orang-orang mukmin ketika sedang bertempur dalam sebuah peperangan itu nggak ada takutnya. Orang mukmin nggak ada takut, karena memang syahid itu justru dicari. Bagaimana takut? Nggak ada. Seperti kisah-kisah yang terjadi dalam peperangan di Afghanistan dulu, ya, banyak itu, ya, mahasiswa kita di Pakistan dulu yang ikut berperang di sana. Saya dapat juga cerita dari kawan-kawan itu ketika para mujahidin menghadapi orang-orang Rusia yang besar itu, ya, Rusia komunis kan. Masya Allah, mereka itu kalau sudah ketangkep, aduh, takutnya luar biasa, ya, ketakutan luar biasa. Sementara kaum muslimin itu ketika misalnya ketangkep gitu, ya, itu nggak ada nampak, nggak ada sama sekali nampak ketakutan itu, justru nantang, ya, itu bedanya, sehingga itu membuat mereka stres. Yang terjadi di Irak juga begitu kan, ketika selesai perang para tentara kembali ke Amerika, 70% mereka mengalami depresi berat, akhirnya stres. Ada juga yang akhirnya masuk Islam banyak sekali, tapi kebanyakan mereka kembali ke Amerika dalam keadaan stres berat karena menghadapi orang-orang yang ada takutnya. Subhanallah. Justru ketakutan itu berada pada mereka, karena di dalam Islam itu perang membela agama Allah kalau meninggal dalam keadaan mulia syahid, ya. Kalau menang dapat kemul, ya, gitu. Ini ayatnya. Subhanallah. Wah, Mas Ru kok kayak teroris, ya? Ya enggak lah, masa gini teroris. Bukan teroris, ini ayat kok teroris. Tidak ada kaitannya teroris sama Islam, enggak ada.
Jangan anggap ayat kok teroris. Ya enggak, siapa sini orangnya suruh ke sini yang anggap ayat teroris. Nanti sekalian disadarkan ya, kalau yang menganggap teroris. Enggak ada teroris. Islam itu selalu menebarkan kedamaian dan kebaikan. Kalau ada yang teroris, ya jangan nyalain Islamnya. Kalau ada oknum misalnya, ya oknumnya gitu. Iya, harus bener dong ya, jangan ngarang-ngarang sendiri. Mar'ubuna wa fil akhirati mu'adzabun, sedangkan balasan di akhirat mereka disiksa. Di dunia ditimpakan rasa ketakutan luar biasa, di akhirat mendapatkan azab. Itu kerugian besar bagi orang-orang musyrik yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah dan seluruh umatnya. Ya, mudah-mudahan 3 ayat ini bisa mencerahkan kita semuanya. Sebagai kaum muslimin punya izzah dan kemuliaan, tidak boleh dizalimi oleh siapapun, tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Namun kita juga harus menampakkan akhlak yang mulia kepada siapapun, ya. Tampakkan perilaku yang mulia, lebih-lebih di depan orang-orang yang belum memeluk Islam. Itu caranya ya, supaya mereka juga terpesona, tertarik dengan ajaran Islam ya. Itu lebih baik ketimbang kita kuar-kuar ngajak orang tapi akhlaknya nggak bisa ditiru, itu berbahaya ya. Ya, tampakkan akhlak yang mulia ya. Kalau ada musibah segera menolong, dan ketika kita menolong itu jangan nanya, kamu Kristen apa Islam? Misalnya ada musibah ini, musibah gempa misalnya, mau nolong aja harus diidentifikasi dulu, ya keburu mati nanti. Apalagi nanti kamu NU apa Muhammadiyah misalnya, ya kamu NU apa Muhammadiyah, kamu Salafi apa PKS misalnya, masih nanya-nanya gitu, ya keburu mati nanti. Ya udah ditolong aja semuanya, tolong ya, menolong manusia ya. Ya, maka kalau di kotak-kotak seperti itu ya repot nanti ya. Tampakkan kebaikan akhlak mulia itu di depan siapapun ya, insya Allah jauh lebih baik dengan akhlak yang mulia ya. Jadi itu yang biasa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.